Selamat datang di Watch Mojo. Hari ini kami menghitung mundur pilihan kami untuk top 10 film versus. Untuk daftar ini kita akan melihat film terbaik yang ada versus di judulnya, termasuk film animasi. Konflik sinematik mana yang paling kamu suka? Beritahu kami di komentar. Sekarang ayo mulai. Nomor 10, Batman vs Teenage Mutant Ninja Turtle. Sebuah crossover animasi yang mengadu dua properti superhero paling dicintai sepanjang masa. Batman vs Teenage Mutant Ninja Turtle menghadirkan humor, aksi, dan fanservice untuk penggemar. Seperti yang cenderung terjadi di banyak film ini, pertarungan judulnya hanya membuat sebagian kecil dari seluruh runtime-nya, karena mereka tentu akan team up di akhirnya. Tapi Batman dan Turtles masih memiliki pertempuran satu sisi yang cukup menghibur. Plot humoris yang luar biasa memang tidak menganggap filmnya terlalu serius, tapi memanfaatkan dua properti sangat baik di film ini, menjadi menarik untuk ditonton. Hey, freeze! If you can't stand the heat, please don't. Stop! Get out of the kitchen! Berpuncak pada action terakhir yang luar biasa, Batman vs Teenage Mutant Ninja Turtles akan menyenangkan penggemar kedua franchise-nya. Any last words? Cowabunga. What? Cowabunga? Boom! In your dumb face, redhead! Nomor 9, Freddy vs Jason. Pertempuran yang ditunggu selama beberapa dekade. Friday the 13th Jason dan A Nightmare of Elm Street-nya Freddy akhirnya berhadapan pada tahun 2003. Setelah Springwood entah bagaimana melupakan Freddy, Krueger menggunakan Jason untuk mengembalikan ketakutan ke penduduk kota. It's even the same damn house. 1428 Elm. It's gotta be him, right? It's gotta be Freddy Krueger. Hey, don't even say that son of a bitch's name out loud. Let's just keep it together. Freddy vs Jason mungkin terlalu fokus pada karakter remajanya, tapi film ini setidaknya memiliki beberapa pertarungan yang tak terlupakan antara dua icon slasher ini. Setiap kali Jason dan Freddy mencoba memenggal kepala satu sama lain, crossover ini sangat disukai banyak orang. Memang butuh waktu lama untuk mencapai titik pertarungan itu, tapi hasilnya sangat sepadan. Nomor 8, Hulk vs. Hulk smash, little man! Sebuah cerita tidak selalu harus rumit untuk memuaskan. Terkadang yang dibutuhkan hanyalah Hulk yang mengamuk. Dibagi menjadi dua cerita pendek, Hulk versus mengadu raksasa hijau yang marah ini melawan Thor dan Wolverine. Meskipun banyak karakter Marvel lainnya yang muncul. That was my favorite gun! Hulk adalah kekuatan dominan di kedua cerita, saat Avengers menerobos Asgard dan juga di hutan belantara Kanada. Sementara kedua cerita pendek ini memang terlihatnya berulang-ulang saja, Hulk versus biasanya melempar plot twist setiap kali segala sesuatunya mulai terasa basi. Penuh dengan action, animasi yang baik, dan mondar-mandir tanpa henti, Hulk vs adalah ledakan energi nuklir yang murni. Nomor 7, Borg vs McEnroe. Bagi Bjorn Borg yang tabah, satu-satunya hal yang menghalangi kemenangan Wimbledon kelima yang memecahkan rekor adalah John McEnroe yang sangat bergejolak. Sebuah film biografi yang berfokus pada persaingan sengit antara dua petenis hebat, Borg vs McEnroe menyelami jauh ke dalam kehidupan para pemain ini yang mungkin bagi publik dianggap sebagai kebalikan total. Not one, not three, two. And he never treads on the baseline. Why? Because that means bad luck. They say he's an iceberg, but really he's a volcano, keeping it all in until boom. Meskipun film ini tidak sepenuhnya menangkap kecemerlangan pertandingan mereka, Borg vs McEnroe bekerja dengan baik sebagai studi karakter yang menarik dan menampilkan pertunjukan yang mengesankan dari semua pemain. Film ini menunjukkan persaingan yang mengubah semua tenis. Nomor 6, Teen Titans Go vs Teen Titans. Meskipun menampilkan karakter inti yang sama, pengisi suara dan ditayangkan di jaringan yang sama, Teen Titans dan Teen Titans Go hampir tidak memiliki kesamaan. Hasn't we seen them before? Their Robin is so handsome.
Look at those guys. So tall. And such big hands. Perbedaan mencolok ini menjadi inti komedi dari crossover ini, karena Titans asli menemukan diri mereka bertarung dan kemudian bekerja sama dengan versi konyol mereka. Plot yang berputar di sekitar Raven dan Trigon mungkin tidak memberikan terlalu banyak kejutan. Tapi Teen Titans Go versus Teen Titans berhasil dengan skrip yang tajam, 1 atau 2 cameo yang mengesankan, dan fakta bahwa Robin yang asli tampaknya terus-menerus menekan amarahnya terhadap rekan kembarannya di Go. When I first met you, I thought you were weird and annoying. And you are. Nomor 5, The People versus Larry Flynn. Film biografi ini berfokus pada kehidupan Larry Flynn, pencipta Hustler dan merek hiburan dewasa lainnya yang mendapati dirinya terus-menerus keluar masuk pengadilan. The People versus Larry Flynn akhirnya bermuara pada kebebasan berbicara, karena materi skandal Flynn membuat marah para tokoh agama yang menyebabkan banyak tuntutan hukum dan juga banyak pidato. But isn't a community allowed to set its own standards? No. That's just a disguise for censorship. This country belongs to me as much as it belongs to you, Mr. Least. And if you don't like Hustler magazine, don't read it. Penuh dengan akting dan arahan yang fantastis, The People versus Larry Flynn menyoroti sosok kontroversial dan putusan pengadilan yang memainkan peran penting dalam membentuk persepsi media modern. In the world of debate about public affairs, many things done with motives that are less than admirable are nonetheless protected by the First Amendment. So we won. Yes, we did. We won. Nomor 4, Godzilla versus Kong. And we believe that they have an ancient rivalry. The myths say that their ancestors fought each other in a great war. So if they meet again, who bows to who? Is that it? Kaiju-kaiju ini memang pernah bentrok sebelumnya di layar lebar, tapi versi 2021 mereka adalah versi yang ditunggu-tunggu semua orang. Godzilla vs. Kong tidak menggoda penonton dengan mendedikasikan 80% waktu tayangnya untuk karakter manusia, tapi mereka memilih untuk menampilkan aksi dengan cepat dan sesering mungkin. Meskipun ada beberapa gangguan seperti pengenalan Hollow Earth, tetap saja crossovernya memfokuskan di sekitar pertarungan antara Godzilla dan juga Kong, yang sesuai dengan ikon film yang dicintai semua orang. Untuk film yang menegangkan, Godzilla vs. Kong lebih baik dari kebanyakan film. Nomor 3, Ford vs. Ferrari. Yang satu ini bukan hanya untuk pecinta mobil. Ford vs. Ferrari berfokus pada persaingan antara dua produsen mobil menjelang balapan Le Mans 1966. I think that we are incapable of winning an event like that. Even if we had a brilliant partner, even if we wrote a blank check. Persahabatan antara Carroll Shelby dan Ken Miles menjadi pusat perhatian, karena keduanya membangun kendaraan yang pada akhirnya akan menempatkan Ford sejajar dengan Ferrari. Bersamaan dengan beberapa adegan balapan terbaik yang pernah difilmkan, Ford vs. Ferrari bekerja dengan sangat baik sebagai sebuah drama. Sebuah elemen yang diperkuat oleh akting yang luar biasa. Terlepas dari judulnya, kadang-kadang film ini terasa lebih seperti Ford vs. Ford. Nomor 2, Scott Pilgrim vs. The World. Scott benar-benar harus berkencan dengan Ramona. If we're gonna date, you may have to defeat my 7 evil exes. You have 7 evil ex-boyfriends? 7 evil exes, yes. And I have to fight? Defeat your 7 evil exes if we're going to continue to date? Pretty much. Berdasarkan seri novel grafis oleh Brian Lee O'Malley, Scott Pilgrim vs. The World menampilkan Scott Pilgrim melawan 7 mantan jahat Ramona. The only thing keeping me and her apart is the 2 minutes it's gonna take to kick your ass. Can I have your autograph, please? What's up? How's life? He seems nice. Film ini umumnya bermuara pada banyak referensi game, pengeditan yang tajam, dan momen-momen yang membuat tertawa terbahak-bahak. You once were a vegan, but now you will be gone. Vegan? Disutradarai oleh Edgar Wright, Scott Pilgrim vs. The World bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, tapi berhasil menghindari film yang cringe. Meskipun utamanya adalah film action, Scott Pilgrim memiliki pesona dan kecerdasan untuk menyeimbangi actionnya. I'm what's hip. I'm what's happening.
I'm blowing up right now! You are blowing up. Right now. Sebelum kita ungkap pilihan pertama, berikut adalah honorable mention. Earth versus the Flying Saucers. Karena cerita manusia versus alien adalah kisah yang sudah ada dari dulu. Tucker and Dale versus Evil. Tucker dan Dale mengalami hari yang cukup aneh. One of those suckers came running out of nowhere and speared himself straight through the gut and died right on top of me, Todd. Holy crap. Oh no! Calm down, don't cry, calm down! Get a hold of yourself! Joe versus the Volcano. Karena film Tom Hanks yang kurang terkenal, tetaplah film Tom Hanks. Godzilla versus Destoroyah. Dari banyak monster yang dilawan Godzilla, Destoroyah salah satu yang terbaik. Dracula versus Frankenstein. Mungkin ceritanya buruk, tapi anehnya tetap menghibur. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1. Kramer versus Kramer. Bahkan bertahun-tahun kemudian, film 1979 ini masih menggema. Tell me what I did. That's all. Just tell me what I did that's so terrible. Then what is it? It's me. It's my fault. You just married the wrong person, that's all. Okay, all right, fine. Let's just go inside. Ketika Joanna Kramer meninggalkan keluarganya, Ted ditinggalkan untuk merawat putra mereka, Billy. Lebih dari setahun kemudian, Joanna kembali untuk mengambil hak asuh Billy dari Ted, menyebabkan Joanna dan Ted ke pengadilan. I was becoming more and more unhappy, more and more troubled. And I really needed somebody to help me. But when I turned to Ted, he just wasn't there for me. Kramer vs. Kramer menghadirkan karakter yang kompleks dan selalu berubah saat mereka berjuang dalam sistem yang dapat mengeluarkan yang terburuk pada orangnya masing-masing. They're beautiful together. Mrs. Just Phelps. beautiful. Your Honor, the witness has been asked to step If down. you could see them together, Joanna, I mean, maybe you wouldn't be here now. Mrs. Phelps, that will be all. Menyinggung tema sosial seperti hak asuh orang tua, Kramer vs. Kramer ditulis dengan baik sekali, akting cemerlang dan juga melelahkan secara emosional. What law is it that says that a woman is a better parent simply by virtue of her sex? You know, I had a lot of time to think about what does it make somebody a good parent. You know, it has to do with constancy. It has to do with patience. It has to do with listening to them. It has to do with pretending to listen to them when you can't even listen anymore. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.